karena ia merasa hari kebangkitan penuh energi spiritual semakin dekat, sementara persiapannya masih jauh dari cukup. Pikirannya kemudian kembali pada tugas yang lebih dekat, yakni bagaimana memanfaatkan atribut api langit yang baru saja ia peroleh. Ia menganalisis sifatnya yang liar, tidak beraturan, dan melahap segalanya tanpa menyisakan apapun, menyadari bahwa kekuatan ini akan menjadi senjata sempurna untuk menghadapi anomali yang mampu beregenerasi atau berkembang tanpa henti. Tiba-tiba sebuah gagasan terlintas karena sifat api langit yang buas dan perkasa itu sangat selaras dengan teknik pedang api merah miliknya. Ia membayangkan menyalurkan kekuatan baru tersebut ke dalam pedangnya, menyadari bahwa hal itu akan menjadi peningkatan luar biasa bagi gaya bertarungnya. Untuk menguji kekuatan barunya, tokoh utama pun menuju gunung belakang, tempat yang sering ia gunakan untuk berlatih. Namun setibanya di sana ia terkejut, mendapati jalur masuk terhalang oleh sebuah papan besar, bertuliskan peringatan bahwa gunung tersebut berbahaya dan dilarang dimasuki. Ia bertanya-tanya siapa yang telah melakukan semua ini, karena ia tahu tidak ada makhluk anomali yang muncul di area tersebut, dan kecil kemungkinan pihak militer menemukan tempat latihannya secepat itu. Hingga akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya pihak yang memahami kebiasaannya dan bersedia memberinya bantuan semacam ini hanyalah Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual. Ia pun menyadari bahwa tempat ini sengaja dihadiahkan sebagai arena latihan pribadi demi menarik perhatiannya, sebuah upaya halus untuk memenangkan dukungannya, dan dengan senyum tipis ia memutuskan menerima niat baik tersebut. Namun, lamunannya terputus ketika indranya yang tajam menangkap keberadaan asing yang tidak diinginkan. Ia menyadari bahwa seorang penyusup telah berhasil menyelinap ke gunung. Fang Yi merasakan aura yang familiar, mirip dengan yang ia rasakan di pabrik sebelumnya, meski tidak sekuat itu. Tersembunyi di balik pepohonan, tampak sosok makhluk menyerupai monyet berwujud ganjil dengan mata merah menyala yang mengamatinya. Fang Yi menyadari bahwa makhluk itu cukup cerdas, karena tidak menyerang secara langsung, melainkan menguji kekuatannya terlebih dahulu. Dengan pedang yang telah berkilau oleh energi, ia memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk mempertontonkan kekuatannya. Tepat ketika itu, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, menanyakan apakah ia ingin menanamkan atribut Heavenly Fire yang baru diperoleh ke dalam pedang tang miliknya. Sistem tersebut menjelaskan bahwa Heavenly Fire merupakan atribut cahaya yang sangat kuat dan efektif untuk menyingkirkan kejahatan. Mata Fang Yi pun menyala oleh tekad membara saat ia menyetujuinya. Seketika, pedangnya meledak dalam pilar api berderak tanpa akhir. Senyum penuh gairah terukir di wajahnya saat ia membayangkan perpaduan kekuatan Heavenly Fire yang tak terbatas dengan teknik pedang api merahnya. Ia pun menetapkan makhluk mutasi itu sebagai uji coba pertamanya. Fang Yi melepaskan badai api raksasa ke arahnya. Makhluk tersebut terkejut, matanya membesar oleh ketakutan, sebelum sepenuhnya terselimuti pusaran api yang menyala sambil mengerang kesakitan. Berdiri di tengah lautan api ciptaannya sendiri, Fang Yi mengevaluasi kemampuan barunya. Ia menyadari bahwa daya serangnya kini berlipat ganda, bahkan mungkin 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Yang terpenting, api itu sama sekali tidak melukainya. Saat ia menyentuh bilah pedangnya yang masih diselimuti nyala api, ia justru merasakan kesejukan. Namun tiba-tiba ia menangkap bahwa makhluk tersebut masih bertahan dan berusaha melarikan diri. Dengan tatapan penuh tekad, ia memutuskan mengejar penyusup itu untuk mengetahui batas kemampuannya. Sementara itu, di bagian lain hutan yang sama, seorang perempuan muda berambut merah keriting sedang melakukan siaran langsung melalui ponselnya yang terpasang pada tongkat swafoto. Dengan penuh percaya diri, ia meyakinkan para penonton bahwa dirinya bukan pembohong, melainkan seseorang yang selalu beruntung, karena konten luar biasa seolah dengan sendirinya menemukannya. Namun, para penonton meragukannya, hingga seseorang menantangnya untuk membuktikan keberuntungannya dengan pergi ke Universitas Qingchang dan merekam Skyfire misterius yang sedang ramai diperbincangkan. Siaran penuh keyakinan itu mendadak terhenti ketika ekspresinya berubah menjadi keterkejutan murni. Makhluk menyerupai monyet yang lolos dari kejaran Fang Yi meloncat keluar dari hutan dan menyerangnya dengan ganas. Hantaman kuat membuat ponselnya terlempar dan layarnya retak saat menghantam tanah. Meski siaran langsung masih berlanjut, melalui layar yang pecah, para penonton melihat makhluk itu menekannya ke tanah, namun mengira semua itu hanyalah adegan palsu dengan efek khusus murahan. Padahal, sang penyiar berada dalam bahaya nyata.
Ia menangis ketakutan, sementara makhluk itu menahannya dan mencengkeram dengan cakarnya, lalu membuka rahang besarnya yang dipenuhi taring, seolah bersiap mengakhiri segalanya. Pada detik terakhir, sebuah ledakan energi api besar berbentuk kepala naga menghantam makhluk tersebut dan melemparkannya jauh ke belakang. Sang penyiar menatap dengan mata terbelalak, karena selamat tepat pada waktunya. Sementara itu, para penonton justru terpukau, bukan oleh bahaya yang tampak nyata, melainkan oleh apa yang mereka yakini sebagai efek visual naga api yang luar biasa. Perubahan dramatis ini membuat jumlah penonton melonjak hingga melampaui 13.000 orang. Dalam ketakutan bercampur kagum, sang penyiar menoleh ke belakang, bertanya siapa yang datang, lalu bergegas meraih ponselnya. Ia berdiri gemetar sambil mengarahkan kamera ke sumber serangan dan berteriak kepada para penontonnya bahwa ia berhasil merekam semuanya, bahwa ada seseorang berdiri di dalam kobaran api. Kamera itu pun menangkap siluet Fang Yi yang berdiri tegak tanpa cedera sedikit pun di tengah nyala api. Dalam pikirannya yang diliputi rasa takut dan takjub, ia menyimpulkan bahwa dirinya baru saja diselamatkan oleh seorang makhluk abadi sejati. Rekaman penyelamatan Fang Yi terhadap penyiar bernama Malala itu pun langsung menyebar luas dan menjadi topik terpopuler, dengan lebih dari 13,5 juta penayangan. Judul-judul sensasional bermunculan, menyebutnya sebagai pria misterius Skyfire, Raja Api, dan makhluk abadi yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, di sebuah kantor, teman Cucingli dengan penuh semangat memanggilnya untuk melihat video tersebut di layar komputer, sambil berseru bahwa ini membuktikan kultivator kuat benar-benar ada, dan Skyfire di universitas bukanlah rekayasa. Namun, Cucingli bersikap acuh dan menyuruh temannya berhenti mempercayai hal semacam itu, karena menurutnya semua hanyalah akting dan efek khusus. Hingga akhirnya, pandangannya membeku saat ia menatap layar lebih saksama dan mengenali sosok tersebut. Temannya, yang belum menyadari reaksinya, masih menunjuk layar dengan penuh kemenangan sambil memuji ketampanan pria dalam video itu, sebelum akhirnya menyadari kebisuan Cucingli. Di dalam hatinya, kekacauan melanda. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa video itu pasti palsu, dan sosok tersebut hanya kebetulan mirip Fang Yi. Karena menurut logikanya, jika itu benar-benar dirinya, maka mustahil ia bisa berdiri utuh di tengah api sehebat itu, tanpa lenyap sepenuhnya. Penolakan yang semula ia pertahankan dengan keras perlahan runtuh, dan berubah menjadi rasa gentar yang menekan batinnya. Ketika sebuah kemungkinan yang selama ini ia coba singkirkan, mulai merayap masuk ke dalam pikirannya, bahwa sosok yang ada di hadapannya itu mungkin benar-benar adalah orang yang sama, seperti yang selama ini menghantui ingatannya. Di tempat lain, pemimpin regu pionir Lin Yi yang berambut merah memperlihatkan video yang sama kepada Yi melalui ponselnya, lalu bertanya, apakah pria di dalam rekaman itu tampak familiar, mengisyaratkan bahwa ia mungkin orang yang sama yang pernah menyelamatkan mereka dari tanaman anomali yang mengerikan. Dan Yi mengiyakan, sambil menambahkan informasi mengejutkan, bahwa ia baru saja mengetahui adanya seorang ahli luar biasa yang berhasil menembus ranah penciptaan roh, dan kini tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Membuatnya mulai bertanya-tanya apakah sepupu pendiamnya dan pionir menakjubkan itu sebenarnya adalah sosok yang sama. Di lokasi lain lagi, Xia bersama seorang pionir pria yang pernah terlibat dalam insiden gua lava juga menyaksikan video tersebut. Pria itu segera mengenali kuda-kuda bertarung Fang Yi dan menegaskan betapa pesat peningkatan kekuatannya. Sementara rekannya menambahkan bahwa cara ia mengayunkan senjatanya benar-benar identik, membuat mereka sadar betapa beruntungnya pernah berada di sisi figur sekuat itu. Kabar tentang penampilan kekuatan Fang Yi yang terbuka pun sampai ke tingkat tertinggi dua organisasi utama negara di dalam sebuah gedung pencakar langit modern yang diduga merupakan markas asosiasi. Sementara krisis kota tampak semakin memburuk karena para pionir yang ada mulai kewalahan. Di ruang rapat tingkat tinggi, Su Qingyi berbicara kepada para pejabat, menyampaikan bahwa pihak militer telah menjalin komunikasi intens dengan Fang Yi, dan dengan keyakinan penuh ia percaya bahwa pria itu akan bersedia membantu. Pada saat yang sama, di pusat komando militer, Jilan, Mayor Hanli, dan para perwira lainnya mendiskusikan informasi terbaru dengan rasa takjub atas kemajuan Fang Yi, yang begitu cepat hingga mereka menyebutnya sebagai anomali langka, lalu memperdebatkan berapa banyak atribut tingkat tinggi yang mungkin ia miliki, sampai akhirnya disimpulkan bahwa jumlahnya pasti 3 atau bahkan lebih, dan mereka sepakat bahwa upaya menekannya sebelumnya
adalah langkah keliru, sehingga satu-satunya pilihan kini hanyalah merangkulnya. Mayor Hanli kemudian bertanya, apakah komando tertinggi telah memutuskan untuk mendekatinya secara langsung, yang dibenarkan oleh Xiaolan meski ia menambahkan bahwa para petinggi masih enggan merendahkan diri. Karena selama ini pionir tingkat puncak selalu berasal dari jajaran militer sendiri, hingga akhirnya Mayor Hanli mengambil alih dengan menyusun strategi baru, memerintahkan bawahannya mencari tahu senjata atau perlengkapan apapun yang mungkin dibutuhkan Fang Yi, serta memberinya informasi lokasi latihan yang sesuai sebagai bentuk itikat baik, sekaligus mengeluarkan perintah terakhir yang krusial agar video siaran langsung yang sempat viral, beserta seluruh rumor yang menyertainya, harus dikelola dan dikendalikan dengan benar. Seluruh lingkaran energi spiritual di negeri laut kini memusatkan perhatian pada Fang Yi, sementara Su Qingyi dan Jilan sama-sama memikirkan masa depannya, yang satu tampak diliputi kekhawatiran akan tekanan besar yang kini menimpanya, sedangkan yang lain menampilkan senyum tipis penuh keyakinan. Dan kedua, pemimpin perempuan itu dengan antusias menanti langkah selanjutnya dari pemuda luar biasa tersebut. Di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, bunyi monitor jantung terdengar stabil, menemani seorang wanita misterius berambut ungu panjang yang duduk di sisi ranjang seorang pasien tak terlihat yang ia sebut sebagai gurunya, berbicara lirih bahwa negeri Xia tampaknya telah menemukan secercah harapan baru dengan kemunculan sosok sekuat Fang Yi, serta menambahkan bahwa peluang sang guru untuk terbangun kini menjadi sedikit lebih besar. Sehari kemudian di apartemen, Fang Yi sarapan sambil memikirkan kejadian sehari sebelumnya, merenungkan bagaimana kabar pertarungannya di Gunung Belakang menyebar luas hanya karena seorang penyiar nekat berhasil menyelinap ke area terlarang demi perhatian, hingga ia menyadari bahwa video tersebut telah sepenuhnya lenyap dari jaringan dan akun penyiar itu diblokir, membuatnya menduga dengan santai bahwa hal itu tentu ulah militer atau asosiasi energi spiritual, sebelum lamunannya terputus oleh firasat tak beres ketika ia menyadari sepupunya, Lin Yi, tidak pulang semalaman dan tak mengirimkan satupun pesan. Sesuatu yang terasa janggal bahkan untuk tugas lapangan, dan kegelisahan itu berubah menjadi kecemasan nyata saat panggilannya hanya berujung pada pesan tidak aktif, membuatnya yakin ada sesuatu yang salah dan memutuskan untuk mencarinya sendiri. Sementara itu jauh di dalam hutan gelap yang diselimuti kabut, Lin Yi dan pemimpin regu berambut merah terjebak tanpa arah. Sang pemimpin bertanya, sudah berapa lama mereka berada di sana? Dan Yi memperkirakan sekitar 10 jam, meski rasa waktu telah memudar. Lalu pemimpin itu yang tampak kelelahan dan penuh luka memohon maaf berulang kali karena merasa telah menyeret Yi ke dalam situasi ini, mengakui bahwa ia semula mengira mereka hanya menyelidiki fenomena aneh biasa sambil menahan nyeri di sisi tubuhnya. Namun Yi memintanya berhenti menyalahkan diri sendiri dan menegaskan bahwa keterbatasan kekuatan merekalah masalah utamanya, mendesaknya untuk tetap waspada dan menghemat sisa tenaga. Sementara dalam upaya bertahan itu pikirannya melayang pada sosok ahli yang begitu luar biasa yang pernah ia saksikan, berharap ia memiliki walau sebagian kecil dari kekuatan itu untuk menyelamatkan mereka. Percakapan penuh keputusasaan itu mendadak terhenti ketika sebuah makhluk raksasa berbayang dengan mata merah menyala dan wujud berduri muncul dari balik kabut tepat di belakang mereka. Lalu sosok itu menerjang dengan gerakan buas ke arah pemimpin berambut merah. Namun dengan refleks luar biasa, Lin Yi mendorong rekannya menjauh sambil memberi peringatan. Kemudian melepaskan ledakan energi spiritual biru terang dari tangannya yang membentuk bilah cahaya tajam, menghentikan serangan makhluk itu seketika. Yi diliputi rasa ngeri saat menyadari bahwa makhluk-makhluk itu adalah jasad orang-orang lain yang pernah terjebak di tempat ini, dan akhirnya menghilang, kini digerakkan kembali oleh kekuatan aneh. Setelah berhasil menjatuhkan salah satu makhluk yang kemudian luruh menjadi kabut hitam pekat, Yi menjelaskan bahwa monster utama sebenarnya hanya sedang mempermainkan mereka, mengubah para korbannya menjadi boneka-boneka ganjil. Pemimpin berambut merah menambahkan bahwa serangan mereka sama sekali tidak memberi dampak nyata pada kabut tersebut, sementara energi spiritual mereka terus terkuras dengan cepat dan musuh sejati tetap bersembunyi. Perlahan mereka menyadari bahwa mereka terperangkap dalam semacam ilusi ciptaan monster, sebuah ruang kelabu berputar tanpa ujung, di mana makhluk itu tampak mustahil dikalahkan, sebuah permainan yang jahat karena monster hanya membiarkan mereka kelelahan sedikit demi sedikit. Butir keringat mengalir di wajah sang pemimpin ketika keseriusan situasi tanpa harapan itu meresap ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, langit di atas mereka terbelah,
menampakkan sebuah mata raksasa berwarna merah menyala yang menatap tajam ke bawah, membuat sang pemimpin berteriak memanggil nama Yi dengan penuh ketakutan. Mata itu berupa gumpalan daging menjijikkan yang berdenyut-denyut, mulai menggelembung dan berlipat ganda, terbelah menjadi banyak bola mata kecil yang licin. Didorong amarah dan keputusasaan, pemimpin berambut merah menyerang makhluk itu, mengayunkan serangannya untuk menghancurkan bola-bola mata terbang itu dan meremukkan beberapa di antaranya dalam kegilaan sesaat. Namun Yi merasakan perubahan pada aliran energi makhluk tersebut dan memperingatkan pemimpinnya agar tidak ceroboh. Menyadari bahwa musuh mereka akhirnya kehilangan kesabaran, mata utama itu melepaskan semburan energi merah terkonsentrasi yang dahsyat. Yi sempat membentangkan penghalang kristal, tetapi daya hantamnya terlalu besar, penghalang itu pecah, dan Yi mendapati dirinya sendirian, dikelilingi puluhan mata merah bercahaya di tengah kegelapan yang menekan. Harapannya perlahan memudar, dan ia bertanya dalam hati, apakah inilah akhir dari perjalanannya. Terjebak dalam wilayah gelap monster, Lin Yi perlahan dililit oleh sulur-sulur bayangan, suaranya terputus dari sang pemimpin, dan ia menyadari bahwa mereka berdua telah ditelan kegelapan. Gelombang penyesalan menyapu hatinya saat ia menyalahkan dirinya sendiri, karena terlalu percaya diri, mengakui bahwa ia keliru, mengira mereka mampu menghadapi misi berbahaya ini sendirian. Saat menerima nasibnya, pikirannya melayang pada masa depan yang takkan pernah ia saksikan, membayangkan seperti apa dunia setelah kebangkitan penuh energi spiritual, dan dengan keputusasaan terakhir, ia meratapi bahwa ia takkan pernah menyaksikan era agung yang akan datang. Ketika tangannya terulur, tenggelam ke dalam jurang mata-mata merah bercahaya, air mata mengalir di pipinya, dan ia memejamkan mata, bersiap menghadapi akhir. Tepat saat semua harapan seolah sirna, ledakan besar cahaya biru cemerlang meletus, merobek kegelapan menjadi kepingan-kepingan. Tokoh utama menerobos bayangan, memancarkan aura dahsyat energi biru yang berderak, dan itu adalah Fang Yi dengan mata menyala penuh kekuatan, bergumam bahwa ia hampir saja terlambat. Yi menatapnya dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan total. Air mata masih membasahi wajahnya saat ia mengenali penyelamatnya dan tersentak menyebut namanya, menyadari bahwa dia adalah sepupunya. Dengan hentakan dahsyat petir ilahi, Fang Yi menghancurkan sepenuhnya wilayah bayangan monster itu, lalu mendarat dengan tenang di hutan yang kembali jernih. Tangannya masih berkilau sisa listrik setelah menyelamatkan sepupunya dan sang pemimpin yang tergeletak tak sadarkan diri. Yi hanya bisa terpaku, dunianya terguncang oleh kenyataan bahwa sepupunya yang selama ini tampak biasa dan malas, ternyata adalah seorang pionir dengan kekuatan luar biasa. Namun pertarungan belum benar-benar usai, karena wujud asli anomali, sebuah bola daging mengerikan bermata banyak, muncul dari bayangan di belakang Fang Yi. Yi tersadar dan berteriak putus asa memberi peringatan bahwa tubuh utama makhluk itu berada tepat di belakangnya. Tetapi Fang Yi sama sekali tidak cemas. Tangannya menyala dengan energi merah keemasan dari Skyfire, dan senyum percaya diri terbit di wajahnya, karena ia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji kekuatan barunya pada makhluk beratribut gelap. Ia melompat maju dan melepaskan teknik bilah api merahnya, serangan yang kini diperkuat oleh kekuatan Skyfire yang tak terpadamkan, sepenuhnya menelan monster dalam kobaran api mengamuk hingga makhluk itu mengeluarkan jeritan terakhir yang menyayat sebelum lenyap diterpa nyala api. Setelah semuanya usai, pemimpin berambut merah perlahan siuman dan mendapati dirinya serta Yi duduk aman di tanah, dikelilingi lingkaran api pelindung. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia bertanya apakah mereka telah berakhir dan terseret ke alam mengerikan bersama monster itu, tetapi Yi yang kini lebih tenang menenangkannya dan meminta sang pemimpin melihat dengan jelas bahwa mereka masih selamat. Masih berusaha mencerna apa yang terjadi, sang pemimpin mengulang kata-kata Yi dengan tak percaya sebelum bertanya, siapa yang menyelamatkan mereka? Fang Yi melangkah santai mendekati sepupunya dan pemimpin itu, senyum kecil di wajahnya saat api pelindung meredup, mengatakan bahwa masalahnya sudah selesai dan sambil melirik waktu, berkomentar bahwa mereka pasti belum sempat makan pagi. Pemimpin berambut merah menatapnya dengan mata membelalak, pengenalan yang terlambat akhirnya muncul, lalu ia melonjak berdiri dengan ekspresi penuh kegembiraan dan kekaguman, menunjuk Fang Yi, dan memastikan bahwa dialah sosok yang pernah menyelamatkan mereka di kota Yang Huo dari tanaman merambat anomali. Fang Yi tampak sedikit terkejut karena dikenali dengan begitu mudah, sementara Lin Yi benar-benar terpana oleh pengungkapan baru ini, bertanya pada pemimpinnya apakah yang dimaksud adalah bahwa ahli atribut api luar biasa yang menyelamatkan mereka
saat itu juga adalah sepupunya sendiri. Sang pemimpin menoleh pada Yi dengan keterkejutan yang sama, mempertanyakan bagaimana mungkin sosok sehebat itu adalah sepupunya, mengingat Yi selama ini menggambarkannya sebagai orang yang sepenuhnya biasa. Fang Yi hanya bisa menggaruk belakang kepalanya sambil tersenyum canggung. Sementara pemimpin berambut merah yang masih dipenuhi luapan kegembiraan langsung mencengkeram bahu Yi dan mengingatkannya bahwa orang di hadapan mereka inilah sosok penyelamat yang pernah menaklukkan tanaman kehancuran hanya dengan satu tebasan luar biasa. Pikiran Yi pun berlari kencang, berusaha menyusun kepingan kenyataan yang terasa terlalu besar untuk diterima, sekaligus hingga akhirnya ia menyadari bahwa sepupunya memang pengguna elemen api tingkat tinggi. Namun kebingungannya belum sirna, karena ia baru saja menyaksikan kekuatan petir yang begitu murni dan dahsyat menghancurkan kabut gelap makhluk itu. Kesadaran itu berputar semakin liar ketika Yi benar-benar memahami maknanya, bahwa kekuatan api dan petir yang sama-sama berada di tingkat tinggi, berarti sepupunya adalah seorang jenius luar biasa dengan dua atribut unggulan. Sekaligus, lalu sebuah kesadaran yang bahkan lebih mengejutkan menghantamnya saat ia teringat pada gangguan energi spiritual raksasa di lingkungan tempat tinggalnya, sebuah tanda terobosan menuju ranah penciptaan roh legendaris. Dan ia pun bertanya-tanya, apakah peristiwa menggemparkan itu juga merupakan ulah sepupunya. Lelah membiarkan kebingungan berlarut, Fang Yi akhirnya memotong alur pikiran mereka dan dengan tenang mengonfirmasi bahwa semua itu memang dirinya sebelum mengalihkan pembicaraan pada anomali atribut gelap dan menyatakan bahwa mereka seharusnya sudah tahu makhluk seperti itu tidak bisa diremehkan, lalu mempertanyakan mengapa hanya 2 orang yang datang dan kemana anggota tim lainnya. Pemimpin berambut merah menjelaskan bahwa rekan-rekan mereka sedang tidak ada. Satu terpaksa beristirahat di rumah karena kondisi tubuhnya menurun, sementara yang lain menjalankan misi yang jauh lebih sulit, menegaskan bahwa regu mereka memang tidak selalu bergerak lengkap. Yi kemudian mengakui kesalahannya sendiri, mengaku telah ceroboh setelah terobosannya baru-baru ini, dan keliru mengira mampu menyelesaikan misi sendirian. Sementara Fang Yi mendengarkan dengan ekspresi penuh pertimbangan, teringat konflik internal yang pernah ia saksikan dalam tim tersebut, menyadari bahwa pemimpin yang dulu lantang mengkritik rekan-rekannya kini justru membela mereka di hadapan orang luar, sebuah tanda kesetiaan yang membuatnya yakin bahwa sepupunya yang cerdas juga telah merasakan ketidakstabilan tim itu. Dengan identitasnya kini terbuka bagi 2 orang yang ia percayai, Fang Yi pun mengajukan sebuah usulan, menoleh pada sepupu dan sahabatnya, lalu menanyakan apakah mereka ingin membentuk tim bersamanya. Sebuah tawaran yang membuat keduanya terdiam sesaat sebelum pemimpin berambut merah meledak dalam kegembiraan, menautkan kedua tangannya dengan penuh sukacita karena bisa bekerja sama dengan sosok sekuat itu dan merasa amat beruntung dapat memanfaatkan hubungan Yi. Berbeda dengan rekannya, Yi justru diliputi kesadaran yang jauh lebih dalam, memahami bahwa seorang pionir sekuat sepupunya pasti telah lama mengetahui rahasianya dan diam-diam menjaganya dari balik bayangan dan pikiran bahwa di jalan kultivasi yang sulit dan sepi ini, ia memiliki anggota keluarga yang andal dan kuat yang menolongnya tanpa meminta balasan apapun, membuat hatinya dipenuhi kebahagiaan dan kelegaan hingga setitik air mata syukur meluncur di pipinya. Ia segera menyekanya, lalu tersenyum cerah sambil memberi isyarat damai pada sepupunya, mengucapkan terima kasih dengan tulus dan berjanji akan menambahkan 2 telur ekstra untuk makan malam. Tepat saat itu, ponsel Yi bergetar menandakan notifikasi baru, dan ia mengumumkan bahwa Kajialan, anggota misterius dan kuat dari kelompok pionir mereka, baru saja mengunggah misi baru berupa tugas pengumpulan berisiko tinggi di sebuah tempat bernama Zona Gelap Ekstrim, yang secara jelas berkaitan dengan atribut gelap, dengan pesan yang ditutup peringatan keras agar semua orang berpikir matang sebelum mendaftar. Ketika Fang Yi bertanya apakah mereka mengetahui zona tersebut, Yi menjelaskan bahwa itu adalah wilayah perbatasan yang secara ketat dilarang oleh negara Xia, tempat energi atribut gelap begitu pekat hingga sebagian besar pionir memilih menjauhinya. Bahkan banyak anomali aneh yang muncul di kota mereka sebenarnya merupakan kebocoran energi dari zona terlarang itu. Dan karena tingkat bahayanya yang luar biasa, pemerintah pun belum mampu menjelajahinya secara mendalam akibat insiden serius di masa lalu. Tertarik, Fang Yi menyarankan untuk mencoba dan meminta Yi menghubungi Xiaolan demi rincian misi yang lebih jelas. Namun Yi mengatakan hal itu sia-sia, karena Xiaolan terkenal misterius dan jarang berbicara panjang. Memikirkan informasi tersebut, Fang Yi menyimpulkan bahwa
agar bisa merilis misi di wilayah yang dikendalikan ketat pemerintah, Xiaolan pasti bukan sekadar pionir biasa, melainkan seseorang dengan posisi tinggi di militer atau asosiasi energi spiritual, dan kemungkinan itulah yang paling masuk akal. Meski masih ragu, Yi menggunakan nama daringnya Heju untuk mengirim pesan menyatakan minat dan meminta penjelasan tambahan, dan betapa terkejutnya ia serta pemimpin berambut merah ketika Xiaolan membalas dengan uraian yang sangat rinci, menjelaskan bahwa misi itu bertujuan mengumpulkan bunga Mars dengan imbalan jauh lebih besar dari biasanya. Namun seluruh bahaya di zona gelap ekstrim berkaitan dengan atribut gelap dan tingkat risikonya melampaui apapun yang pernah mereka hadapi, serta secara tegas menyarankan agar para pionir membentuk tim sebelum mencobanya. Keduanya terpana oleh betapa lengkapnya jawaban itu, sama sekali tidak sesuai dengan kebiasaan Xiaolan. Dan tak lama kemudian pesan lain yang bahkan lebih langsung pun tiba, memperingatkan bahwa misi ini bisa melibatkan anomali tingkat S dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi, mendorong mereka untuk mempertimbangkan ulang, sebelum menutupnya dengan nasihat tersirat, bahwa jika mereka memiliki pionir yang kuat dan dapat diandalkan untuk bekerja sama, kesempatan itu belum terlambat. Di tempat lain, perempuan berambut ungu misterius dari rumah sakit yang terungkap sebagai kakak Xiaolan melangkah menyusuri koridor diapit para penjaga, menatap ponselnya sambil berpikir bahwa ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan, dan kini keputusan sepenuhnya berada di tangan orang itu, apakah ia bersedia menerima tantangan tersebut atau tidak. Kembali ke taman, Fang Yi tersenyum miring setelah sepenuhnya memahami maksud tersembunyi di balik pesan itu. Ia menjelaskan kepada Yi bahwa pesan dari Xiaolan bukan sekadar peringatan biasa, melainkan sebuah undangan langsung yang bersifat pribadi. Makna tersembunyinya jelas bahwa Xiaolan mengetahui siapa dirinya, memahami bahwa seorang pionir sekelas tokoh utama pasti akan tertarik, dan secara terang-terangan menantangnya untuk datang. Saat itu juga, Fang Yi menyadari dengan keyakinan penuh bahwa seluruh pengumuman misi ini memang ditujukan khusus kepadanya. Menatap bayangan lanskap kelam dan sunyi dari zona kegelapan ekstrim, ia justru merasa tertarik dan memutuskan bahwa ia benar-benar akan pergi ke sana. Lin Yi, menggunakan nama daringnya Heju, secara resmi menerima misi tersebut dan memberitahu Xiaolan bahwa timnya berjumlah 3 orang. Adegan berpindah ke ruang tunggu rumah sakit, tempat kakak Xiaolan berjalan bersama 2 asisten perempuannya. Salah satu dari mereka tampak cemas melihat ukuran tim yang baru saja mendaftar terasa terlalu kecil untuk misi berbahaya seperti ini. Namun, Xiaolan tetap tenang dan penuh keyakinan, mengatakan bahwa jika dia memang pionir yang benar-benar dapat dipercaya oleh negeri Xia, maka ia pasti akan datang. Asisten itu kembali bertanya dengan nada khawatir, memikirkan nasib pionir lain jika tokoh utama tidak muncul. Xiaolan hanya menjawab singkat bahwa jika ia tidak datang, berarti takdir mereka memang tidak sejalan. Saat mereka terus melangkah, senyum tipis muncul di sudut bibir Xiaolan. Ia bertanya kepada para asistennya, apakah mereka benar-benar percaya bahwa tujuan misi pengambilan bunga Gras hanyalah untuk mengirim pionir-pionir kuat menuju akhir yang tragis. Ia menjelaskan bahwa tujuan sejati dari tugas yang tampak sangat berbahaya ini justru berlawanan dengan apa yang terlihat di permukaan. Sebuah gambaran muncul, memperlihatkan asal-usul bunga tersebut yang tumbuh dari kolam gelap penuh energi jahat, terbentuk dari sisa raga dan jiwa para pionir yang telah gugur dalam pertempuran. Xiaolan menegaskan bahwa mendapatkan bunga ini adalah langkah penting untuk memperkuat negeri, karena hanya dengan cara inilah lebih banyak pionir dapat diselamatkan di masa depan. Alasan utama misi ini jelasnya adalah untuk melindungi kekuatan utama negeri Xia di masa depan yang diwakili oleh generasi baru pionir seperti Fang Yi dan timnya yang tampak sedang melakukan perjalanan menuju lokasi misi dengan kereta bawah tanah, sekaligus untuk membangkitkan kembali kekuatan tempur tingkat tertinggi yang telah tumbang di medan laga. Mereka tiba di ruang perawatan gurunya. Seorang lelaki tua yang terbaring tak sadarkan diri. Sambil menggenggam tangannya, Xiaolan mengulangi tujuan mereka, bahwa mereka harus mendapatkan lebih banyak bunga Gras dengan segala cara. Ia mengungkap identitas gurunya dan betapa besar arti misi ini, karena sang guru adalah satu-satunya pionir di seluruh negeri Xia yang pernah mencapai alam legendaris Diamond Realm, dan bunga Gras merupakan satu-satunya cara untuk membangunkannya dari kondisi tak sadarnya. Xiaolan menjelaskan nilai strategis yang luar biasa dari sosok seperti itu, karena setelah pemulihan spiritual sepenuhnya, seorang ahli alam jinggang setara dengan senjata penentu zaman modern, menjadi aset terbesar negeri dalam perundingan dengan negara lain. Dari sudut pandangnya, mengorbankan beberapa pionir atau bahkan satu regu penuh adalah harga yang pantas demi kembalinya kekuatan tersebut.
Namun salah satu asistennya mulai mengkhawatirkan kondisi Xiaolan sendiri, mengingatkan bahwa meskipun misi itu penting, kesehatan Xiaolan juga tak kalah berharga. Ucapan itu memicu reaksi gelap dalam dirinya. Wajah Xiaolan mengeras saat ia mengulang kata-kata bahwa kesehatannya penting. Lalu emosi yang terpendam meledak menjadi amarah dan kesedihan. Ia berteriak bahwa hidupnya memang berharga, tetapi hanya karena hidup itu merupakan hadiah yang dibayar mahal oleh rekan-rekannya yang telah gugur demi menyelamatkannya. Ia memegangi kepalanya saat rasa sakit yang tajam menyerang, tanda nyata dari luka batin yang masih membekas. Beberapa saat kemudian, ia menenangkan diri dan meminta maaf atas ledakan emosinya. Salah satu asistennya bertanya, apakah sakit kepalanya kambuh lagi? Namun, Xiaolan menepis kekhawatiran itu dan mengatakan belum waktunya untuk minum obat. Bayangan tim lamanya yang pernah bahagia melintas di benaknya, membuatnya memalingkan wajah dengan ekspresi lelah dan sedih, bergumam bahwa semua itu telah berlalu. Kisah kemudian mundur ke kenangan traumatis di masa lalu Xiaolan. Di hamparan tanah gelap yang sunyi, sebuah suara berteriak agar Regu bersenjata pedang segera mundur. Xiaolan muda berlutut di tengah rekan-rekannya yang telah tumbang, sementara kaptennya yang sekarat menyampaikan bahwa tugas mengambil bunga gras kini berada di tangannya. Dalam gemetar keputusasaan, memikirkan gurunya dan negerinya, ia menyadari bahwa zona kegelapan ekstrim adalah tempat yang benar-benar tanpa ampun. Ia menjerit menolak pergi, tak sanggup meninggalkan kaptennya. Di saat-saat terakhirnya, sang kapten meletakkan tangan di depan wajahnya, menyalurkan energi spiritual miliknya, berharap kekuatan itu kelak berguna dan memohon agar Xiaolan dapat kembali dengan selamat. Kembali ke masa kini, Xiaolan berdiri di rumah sakit sambil mengenang hari penuh tragedi itu. Ia mengungkap ironi pahit dari pengorbanan timnya, karena mereka telah memberinya kekuatan tanpa mengetahui bahwa bunga gras akan kehilangan nilainya jika tersentuh cairan kehidupan atau tidak dipetik secara utuh, sehingga misi mereka sejatinya gagal, meskipun nyawa Xiaolan terselamatkan. Setelah perjalanan panjang, tim baru Fang Yi akhirnya tiba di wilayah pinggiran zona kegelapan ekstrim yang tampak kosong. Pemimpin berambut merah mengeluhkan jauhnya perjalanan dan bertanya, mengapa mereka tidak terbang saja dengan kekuatan yang mereka miliki? Yi menjelaskan bahwa bahkan bagi seorang pionir, terbang dalam waktu lama tidak mungkin dilakukan, kecuali energi spiritualnya sudah benar-benar melimpah. Fang Yi tetap diam, matanya yang memancarkan cahaya merah terfokus ke arah tujuan mereka. Mereka akhirnya tiba di pos pemeriksaan raksasa yang dijaga ketat, menandai pintu masuk zona tersebut. Di balik barisan penghalang dan pagar, tampak penghalang energi biru yang berkilau. Fang Yi memastikan bahwa itulah zona kegelapan ekstrem, karena bahkan dari kejauhan dan di balik lapisan perlindungan, ia masih bisa merasakan aura atribut gelap yang sangat tidak menyenangkan. Yi dan pemimpinnya jelas merasa terguncang oleh tekanan energi itu, dengan sang pemimpin mengatakan bahwa aura tersebut ribuan kali lebih mengerikan dibanding makhluk yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Yi meminta wanita itu tetap tenang, lalu Fang Yi menunjukkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang menjawab panggilan ini. Kerumunan besar pionir dari berbagai latar belakang telah berkumpul di pos pemeriksaan, menunggu misi dimulai. Yi menduga bahwa para pionir ini tidak datang semata-mata demi imbalan besar, melainkan karena atribut gelap dikenal sangat sulit dihadapi, kejam, dan secara alami bersifat memusuhi manusia. Namun, seiring semakin seringnya kemunculan monster atribut kegelapan yang brutal di dalam kota, para pionir akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap sumber masalah ini. Banyak dari mereka berkumpul di tempat itu dengan satu tujuan, menghadapi ancaman secara langsung dan mencari cara untuk melawan. Fang Yi menyetujui alur pemikiran tersebut, kemudian tokoh utama memandang dengan senyum tipis, diam-diam kagum pada ketajaman berpikir sepupunya. Di sekeliling mereka tampak berbagai pionir liar dengan perlengkapan dan gaya bertarung yang berbeda-beda, semuanya berdiri menunggu gerbang dibuka. Dalam penantian itu, tokoh utama menjelaskan alasan dirinya bersedia mengambil misi yang begitu berbahaya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah 2 kali berhadapan dengan monster atribut kegelapan sebelumnya. Yang pertama adalah kelinci bermutasi, yang wujudnya lebih menyerupai makhluk menjijikan seperti tikus raksasa, dan yang kedua adalah serpent, bersama partnernya yang mirip tikus, Candle Knight, sepasang makhluk cerdas yang bekerja sama untuk memancing dan menjebak para pionir. Sebuah insiden yang hampir menghapus satu regu penuh dari asosiasi energi spiritual. Ia menegaskan bahwa poin terpenting, seperti yang telah disadari dengan tepat oleh sepupunya Lin Yi, adalah fakta bahwa makhluk-makhluk ini tampaknya sengaja dan dengan perhitungan matang menghindari pertahanan militer di perbatasan kota.
Ia menduga mereka menggunakan metode yang belum diketahui untuk menyusup ke wilayah perkotaan. Dan karena kejadian semacam ini terus berulang, situasinya tak bisa lagi diabaikan. Keadaan telah memburuk hingga titik di mana, jika sumbernya tidak dihadapi, kota-kota pada akhirnya akan dikuasai oleh ancaman tersebut. Karena itulah, ia menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain, selain melangkah menuju zona kegelapan ekstrim. Di pos pemeriksaan, seorang perwira militer mengamati ketika Sucingi memberikan pengarahan kepada sekelompok pionir di depan penghalang energi. Wajahnya tampak muram dan serius, menandakan kesiapan untuk menghadapi misi berisiko tinggi di depan mata. Fokusnya tiba-tiba terpecah saat ia melihat sekelompok sosok yang terasa familiar mendekat. Ia terkejut bukan main ketika mendapati tokoh utama berjalan bersama Lini dan pemimpin berambut merah. Bawahan berambut hijau miliknya, Jiang Xia, juga sama terkejut dan memanggil namanya. Sementara Sucingi membeku di tempat, refleks menutup mulutnya dengan wajah panik. Dalam hati ia berharap sang master besar tidak menyadari keberadaannya di tengah kerumunan. Namun harapan itu sirna ketika tokoh utama menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi bertanya dan menyebut namanya, mengenalinya sebagai Kapten Su. Dengan pasrah, Sucingi melangkah mendekat bersama anggota regunya yang berselubung jubah, karena ia sudah menerima informasi militer mengenai tim tokoh utama. Pemimpin berambut merah yang selalu usil memandangi gadis berambut perak itu dengan penuh minat lalu menggoda tokoh utama dengan menyebutnya sebagai calon saudari ipar, sebuah sebutan nakal untuk pasangan potensial. Ucapan itu langsung membuat Yi dan Sucingi sama-sama gugup. Wajahnya berubah menjadi merah dan mengibaskan tangan dengan panik, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman besar. Tokoh utama dengan tenang meluruskan bahwa hal tersebut tidak benar, menjelaskan bahwa gadis itu adalah Kapten Su dari Asosiasi Energi Spiritual yang sering membantunya mengurus berbagai keperluan. Penjelasan itu justru membuat Sucingi semakin salah tingkah karena baginya, ucapan tersebut terasa lebih menyebalkan daripada godaan romantis. Percakapan mereka mendadak terputus oleh suara keras dan angkuh. Seorang pria tua bertubuh besar mengenakan zirah merah tebal, melangkah maju bersama dua pionir lapis baja lainnya, melontarkan cercaan dengan menyebut mereka sekumpulan pemuda tak tahu malu. Ia mengeluh keras bahwa generasi pionir baru semakin muda dan kurang ajar, bahkan tidak memberi salam kepada senior mereka, lalu memarahi mereka karena bercakap santai di tempat yang begitu berbahaya. Ia menutup ucapannya dengan sindiran tajam, berharap mereka semua bisa saling mengandalkan di dalam zona kegelapan ekstrim. Pemimpin berambut merah tersulut emosi, namun Yi menahannya, berusaha meredakan keadaan. Tokoh utama melangkah maju dengan tenang di antara mereka, memberi isyarat agar rekannya menahan diri. Tak gentar, pemimpin berambut merah menunjuk pria angkuh itu dan menyuruhnya mengurusi urusannya sendiri, memperingatkan bahwa belum tentu siapa yang akan diliputi ketakutan di dalam sana. Wajah pria itu berubah menjadi tatapan penuh amarah, namun ketegangan itu mendadak pecah oleh suara kendaraan yang mendekat. Pria tersebut menyeringai ketika melihat mobil mereka tiba. Sebuah kendaraan angkut lapis baja besar dengan lampu kepolisian berhenti dan membuka pintu belakangnya. Dari dalam keluar sosok misterius Xiaolan, dan kehadirannya langsung menarik perhatian seluruh pionir di tempat itu. Desahan kagum terdengar saat mereka mengenali sosok terkenal yang dijuluki kakak Xiaolan. Ia melangkah maju dengan wibawa tinggi, diapit para pengawal, sementara para pionir berbisik penuh takjub, bertanya-tanya siapa dirinya hingga mendapat penyambutan semegah itu. Tokoh utama memperhatikannya mendekat dan segera memahami tujuannya, dialah yang akan membuka gerbang bagi mereka. Xiaolan berdiri di depan penghalang energi biru raksasa yang berkilau, mengangkat tangannya dan mengumpulkan pusaran energi murni hingga sebuah simbol biru bercahaya terbentuk di telapak tangannya. Lalu dengan dorongan kuat, ia melepaskannya ke depan. Penghalang energi itu terbelah, membuka jalan gelap menuju zona terlarang. Dengan terbukanya gerbang tersebut, misi kelas S resmi dimulai. Berdiri di hadapan portal gelap dengan energi merah dan hitam berputar di sekelilingnya, Xiaolan mengumumkan bahwa para pionir boleh masuk. Namun, ia memberikan satu peringatan terakhir yang penting. Bunga gras yang ditugaskan untuk diambil harus tetap utuh sempurna dan tidak boleh ternodai oleh cairan kehidupan manusia, karena jika syarat itu tidak terpenuhi, tidak akan ada imbalan. Setelah menyampaikan hal itu, ia memberi isyarat agar mereka segera memulai. Rombongan besar para pionir mulai melangkah masuk ke dalam portal yang terasa menggetarkan jiwa. Satu persatu sosok mereka lenyap ditelan cahaya suram. Di tengah perjalanan, seorang anggota dari kelompok pionir yang terkenal angkuh meluapkan kekesalannya kepada pemimpinnya, merasa bahwa Xiaolan seolah mengirim mereka menuju akhir yang buruk tanpa ikut masuk sendiri.
Namun rekannya segera menegurnya agar diam dan mengingatkan dengan nada dingin bahwa jika mereka gugur dalam misi ini, pihak pemerintah akan memberikan kompensasi besar kepada keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, kelompok Fang Yi hanya bisa menyaksikan para pionir lain masuk lebih dulu. Dan Su Qingyi pun mulai menganalisis kekuatan tiap tim dengan tenang, menjelaskan bahwa pionir angku tersebut ternyata adalah kultivator ranah penciptaan roh bintang 1, setara dengan Fang Yi, serta menambahkan bahwa ada beberapa sosok kuat lain yang sengaja menyembunyikan aura mereka sehingga sulit diukur. Sementara sisanya berada di tingkat pionir tangguh ranah kapak hantu bintang 1 hingga 3, membuat keseluruhan kekuatan tiap tim tampak relatif seimbang. Fang Yi terkejut mendengar fakta itu karena sebelumnya ia tidak merasakan tekanan energi spiritual yang kuat dari pria angkuh tersebut. Dan dalam hati, ia menyimpulkan bahwa misi ini pasti sangat berat hingga mampu menarik begitu banyak tim elit. Di luar portal, seorang asisten Xiaolan menyerahkan laporan terakhir melalui tablet, mengonfirmasi bahwa total 37 pionir kapak hantu bintang 1, 7 pionir kapak hantu bintang 3, dan 3 pionir ranah penciptaan roh telah masuk, dengan ancaman monster yang berkisar dari tingkat bahaya B hingga S. Lalu Xiaolan dengan sikap tenang memerintahkan agar seluruh peralatan pemantauan disiapkan karena ia merasa telah siap menghadapi apapun. Begitu memasuki portal, para pionir mendapati diri mereka berada di wilayah sunyi yang gelap, berkabut, dan dipenuhi pepohonan mati yang menjulang seperti bayangan kelam. Dan saat kelompok Fang Yi melangkah ke zona kegelapan ekstrim, aura energi hitam langsung mengepung mereka, membuat Fang Yi memperingatkan semua orang agar tetap berdekatan karena atribut gelap yang menyesakkan akan menutup pandangan dan mudah membuat mereka terpisah serta tersesat. Tak lama setelah peringatan itu, pemimpin berambut merah tiba-tiba berlutut dengan wajah pucat, merasa mual hebat dan meminta maaf karena tak mampu menahan reaksinya. Lalu Su Qingyi dengan tenang mendampinginya dan menjelaskan bahwa reaksi tersebut wajar karena bau mengerikan di tempat itu merupakan campuran dari jasad yang membusuk dan cairan otak, aroma yang sulit ditahan oleh kebanyakan orang, sambil menunjuk ke kejauhan pada kelompok pionir lain yang juga terkulai karena udara buruk, membuktikan bahwa bahkan mereka yang setara kekuatannya pun terpengaruh. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa atribut gelap merupakan penangkal alami bagi pionir, sejenis polusi yang melemahkan kondisi fisik dan spiritual, serta memperingatkan bahwa makhluk-makhluk di zona ini sangat aktif. Dengan saksama Fang Yi mendengarkan pemaparan tentang klasifikasi ancaman monster, mulai dari tingkat B yang sebanding dengan pionir setara, tingkat A yang cukup kuat untuk menarik kultivator ranah penciptaan roh, hingga tingkat S yang merupakan bencana besar dan mampu menantang bahkan para legenda di ranah Jinggong. Namun Su Qingyi menutup dengan peringatan suram bahwa atribut gelap di zona ini justru memperkuat para makhluk, sehingga ancaman tingkat B di luar bisa meningkat menjadi setidaknya tingkat A di sini. Pemimpin berambut merah menunjukkan keterkejutannya, sementara Lin Yi dengan cemas bertanya, apakah Su Qingyi dan timnya juga tidak terpengaruh polusi tersebut? Yang dijawab dengan tawa ringan karena mereka sudah terbiasa menghadapi monster serupa dan tidak terganggu oleh bau, sekaligus mengungkap bahwa ia baru saja menembus ranah kapak hantu bintang 3 dan sedang berusaha mengembangkan atribut airnya menjadi es. Lin Yi kemudian menyampaikan bahwa karena mereka berada di tingkat yang sama, ia merasakan penekanan energi spiritual yang jauh lebih berat dibanding misi sebelumnya. Dan Su Qingyi membenarkan hal itu sambil memperingatkan bahwa banyak ahli tingkat tinggi, termasuk elit militer ranah penciptaan roh bintang 1, telah gugur di zona ini sehingga kewaspadaan mutlak diperlukan. Saat mereka semakin masuk ke lanskap sunyi tersebut, Su Qingyi mengambil posisi terdepan, menyadari bahwa mereka tak lagi dapat melihat kelompok di depan dan mendesak timnya untuk mempercepat langkah, sekaligus memberi instruksi agar berbicara seminimal mungkin demi menghemat stamina dan memusatkan energi spiritual agar kabut gelap tak menemukan celah kelemahan. Di tengah langkahnya, Fang Yi merenungkan kondisinya sendiri dan terkejut karena ia tidak merasakan ketidaknyamanan parah seperti yang dialami yang lain, lalu menyimpulkan bahwa atribut yang dan petir yang telah diperkuat secara alami menolak kegelapan, atau mungkin kekuatan spiritualnya memang telah meningkat sejak menembus ranah penciptaan roh. Di sudut lain zona tersebut, pionir angkuh dan timnya sedang terlibat pertempuran sengit, dan dengan satu ayunan kuat pedang hijau bercahaya, pemimpin mereka dengan mudah mengalahkan seekor makhluk buas, lalu tertawa bahagia sambil meremehkan bahaya zona itu, disambut sorak rekan-rekannya ketika ia menyatakan bahwa merekalah yang akan mendapatkan bunga geras, dan bertekad
menunjukkan kepada generasi yang lebih muda seperti apa arti kekuatan sejati. Kembali ke kelompok Fang Yi, Lin Yi masih berjuang melawan rasa mual dengan suara tertahan, membuat Fang Yi memperhatikannya dengan perasaan campur aduk dan berpikir bahwa meskipun kuat, ia tetaplah seorang yang masih sangat muda, sehingga ia pun dengan lembut meletakkan tangan di punggungnya dan menyalurkan gelombang energi spiritual yang menenangkan, menghasilkan perubahan seketika ketika Lin Yi merasakan rasa mual dan dingin menusuk itu lenyap, digantikan oleh kehangatan lembut yang terasa seperti sinar matahari musim dingin. Ia terpesona oleh kekuatan luar biasa dari ranah penciptaan roh. Ia merasakan kehangatan menenangkan yang semula ia yakini sebagai atribut api tingkat tinggi yang langka, lalu membandingkannya dengan atribut kayunya sendiri yang menyerap energi secara perlahan. Ia teringat ucapan Sucingi tentang atribut airnya yang berevolusi menjadi atribut es yang jarang ditemui, hingga Fang Yi meluruskannya dengan tenang bahwa itu bukan atribut api, melainkan atribut matahari. Ia meminta maaf karena belum pernah menjelaskannya sebelumnya, lalu secara santai mengungkapkan bahwa dialah sosok di balik insiden gerbang utara serta kobaran panas di lapangan Universitas Qingcheng. Pengakuan itu membuat pemimpin berambut merah terperangah. Ia bertanya dengan tak percaya apakah itu berarti Fang Yi memiliki 3 atribut tingkat tinggi sekaligus. Fang Yi lalu menjelaskan bahwa 2 peristiwa yang tampak serupa itu sebenarnya berbeda, karena terdapat perbedaan kecil namun krusial antara atribut Yang dan Skyfire. Sementara itu, di dalam benaknya, Fang Yi memikirkan kekuatan keempatnya, yaitu atribut kehampaan, yang sengaja ia simpan sebagai rahasia, karena ia percaya selalu bijak memiliki keunggulan tersembunyi. Lalu ia hanya memberi jawaban samar atas pertanyaan timnya yang terpukau. Di tengah hawa dingin yang menggigit, pemimpin berambut merah yang menggigil mendekat dengan gugup. Ia mengakui bahwa dirinya belum mencapai ranah kapa arwah bintang 3, sehingga belum mampu merasakan atribut dengan baik. Namun ia tahu atribut yang milik Fang Yi dapat menolongnya. Dengan janji akan bersikap baik, ia meminta dengan malu-malu agar dihangatkan juga. Permintaan itu disetujui Fang Yi untuk hari itu. Ia menempatkan tangan di bahunya dan mengalirkan gelombang energi menenangkan yang membuatnya terkejut hingga bersuara pelan. Ia mengembuskan napas hangat yang terlihat jelas dan menghela lega. Zhang Xiaoya dan anggota lain dari tim Sucingi memandang dengan kebingungan. Melihat hasilnya, Fang Yi dengan ramah menawarkan hal serupa kepada tim Sucingi. Setelah ragu sejenak, Sucingi mengakui bahwa kehangatan itu terasa menyenangkan, sementara 2 bawahannya yang antusias segera menerima. Dengan beberapa tepukan cepat, Fang Yi membagikan perlindungan energi matahari kepada ketiga perempuan itu, yang serempak menyatakan keterkejutan dan rasa terima kasih atas kehangatan yang begitu nikmat. Ketenangan singkat itu mendadak buyar oleh bunyi langkah bercakar berat yang meremukkan tanah sunyi di sekitar mereka. Raut wajah Fang Yi mengeras seketika saat indranya menangkap ancaman. Ia memperingatkan rombongan bahwa sesosok makhluk sedang mendekat. Dari kabut, tiba-tiba melesat bayangan besar menyerupai serigala. Sucingi bereaksi seketika dengan melompat maju dan membentuk bilah panjang energi biru untuk menahan serangan. Namun makhluk itu mendarat menghantam tepat di depan pemimpin berambut merah yang ketakutan, hingga Fang Yi berteriak memberi peringatan. Makhluk yang diselimuti aura ungu dan hitam itu mengaum garang dan menerjang. Sucingi segera mengidentifikasinya sebagai monster A-level yang berbahaya. Ia menyatakan akan menanganinya sendiri dan melepaskan semburan dahsyat energi es tajam dari telapak tangannya. Serangan itu menghantam tepat sasaran dan mengejutkan semua orang ketika sosok tersebut lenyap seketika. Sucingi tetap siaga dengan kristal es terbentuk di tangannya, sementara Lin Yi bertanya apakah makhluk itu benar-benar menghilang. Namun Fang Yi melihat kebenaran di baliknya. Penglihatannya menembus kabut dan mengungkap bahwa itu hanyalah pengalih perhatian. Ancaman sesungguhnya adalah kawanan besar sosok-sosok seperti jasad berjalan, bermata merah menyala, yang bergerak senyap mendekat. Ia berteriak memperingatkan semua orang agar waspada pada pijakan mereka, tetapi sudah terlambat. Tanah di bawah kaki mereka meletus oleh tangan dan sulur bayangan yang menahan seluruh kelompok, sementara kawanan itu mengepung dari segala arah. Dikelilingi kepungan tersebut, Fang Yi dengan tenang meminta rekan-rekannya mundur sambil menarik pedangnya. Matanya memancarkan cahaya menyala, lalu ia melepaskan gelombang ledakan besar api murni yang melumpuhkan seluruh kawanan dalam sekejap. Wujud-wujud bayangan itu terurai dan lenyap di dalam kobaran api, hingga hanya tersisa bara yang meredup. Berdiri di antaranya,
Fang Yi memutar pedangnya dengan santai dan menyatakan bahwa mereka aman untuk sementara. Ia menjelaskan bahwa meski tampak seperti kerumunan besar, sesungguhnya hanya ada dua monster yang mengendalikan boneka-boneka itu. Penjelasan tersebut membuat Sucingi terguncang, karena ia menyadari makhluk-makhluk di zona ini telah berevolusi hingga mampu meniru bahasa manusia. Fang Yi dengan muram menduga hal itu terjadi karena mereka telah melahap banyak orang dan belajar dari para korbannya. Kelompok itu terdiam oleh kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Sucingi menambahkan bahwa zona gelap ekstrim begitu berbahaya, hingga bahkan makhluk terlemahnya terdorong menjadi ancaman A-level yang mustahil dihadapi secara langsung oleh siapapun di bawah ranah penciptaan roh. Di lokasi lain, sosok misterius Yaolan menyaksikan kejadian itu dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa Fang Yi telah melumpuhkan dua makhluk hantu A-level dengan satu serangan. Dalam hati, ia mengakui bahwa bahkan dirinya sendiri membutuhkan beberapa putaran untuk meraih kemenangan. Menyadari tingkat bahaya yang baru, Lin Yi menyatakan bahwa jika pernyataan Sucingi benar, maka kebersamaan menjadi semakin penting. Ia memperingatkan bahwa monster dapat menyamar dan menyerang saat lengah, serta mendesak pemimpin berambut merah untuk bangkit dari tanah. Namun pemimpin itu masih terguncang, bukan oleh monster, melainkan oleh daya tekan aura serangan Fang Yi yang terasa mencekik. Ia mengeluh bahwa sentuhan sekecil apapun dari nyala energinya saja sudah cukup membuatnya ambruk. Tiba-tiba, dengungan dalam yang berat bergema di lanskap sunyi. Lin Yi bertanya apakah yang lain juga mendengar suara yang menyerupai debur ombak. Tanah tiba-tiba bergetar hebat hingga seluruh rombongan terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Sementara di kejauhan terlihat tim-tim perintis lain berlarian dalam kepanikan mutlak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tak tersembunyikan. Seorang pria berteriak putus asa kepada rekannya agar berhenti bertarung dan segera mundur, menjerit bahwa ancaman yang mendekat adalah wujud kejahatan murni dan apa yang mereka saksikan terasa seperti bayangan dunia lain. Fang Yi, Sucingi, dan Lin Yi hanya bisa menatap dengan ekspresi suram ketika kekacauan itu meledak di hadapan mereka, karena di depan mata terbentang pusaran raksasa energi, gelap murni yang berputar liar, dipenuhi bentuk-bentuk makhluk mengerikan, dengan sorot mata merah menyala, menyapu daratan, dan melahap apapun yang dilaluinya. Perintis sombong beserta timnya terjebak tepat di pusat bencana yang dikenal sebagai pasang gelap legendaris. Dan ketika gelombang kegelapan itu menyapu medan, menelan para perintis yang berteriak, meminta pertolongan hingga suara mereka lenyap di telan kehampaan, perintis sombong itu justru mencibir, menolak mengakui ancaman tersebut, dan dengan angkuh, menyatakan bahwa jika pasukan biasa tak sanggup mengatasinya, bukan berarti dirinya juga tak mampu. Dengan raungan menantang, ia memanggil penghalang hijau raksasa dari pedangnya dan mengklaim bahwa segala sesuatu di dalam wilayah itu adalah miliknya. Lalu melesat nekat menuju jantung badai merah dan hitam yang berputar. Kepercayaan dirinya runtuh seketika, karena begitu memasuki pusaran, tubuhnya langsung dililit oleh aura gelap yang menyesakkan. Dan dalam ketakutan mendalam, ia menyadari bahwa makhluk-makhluk di dalamnya jauh melampaui bayangannya, melampaui tingkatan biasa, bahkan melampaui kelas S. Ia berusaha keras melepaskan diri, sadar bahwa ia tak boleh terjebak. Namun segalanya telah terlambat, karena ia dan banyak perintis lain akhirnya terseret dan tenggelam dalam kegelapan yang meluap. Suara jeritan mereka menggema sebelum menghilang sepenuhnya. Dari jarak aman, kelompok Fang Yi menyaksikan pemandangan mengerikan itu, dan pemimpin berambut merah dengan tubuh gemetar bertanya-tanya, apakah yang lain telah lenyap, dan apakah masih ada harapan untuk selamat. Fang Yi meminta Sucingi menjelaskan apa sebenarnya pasang gelap itu, dan Sucingi dengan wajah muram menggambarkannya sebagai bentuk tertinggi dari atribut gelap, gelombang korupsi murni yang melahap segala sesuatu di jalurnya, termasuk makhluk-makhluk lain, sambil mengakui kebingungan dan ketakutannya, karena misi seharusnya dirancang untuk menghindari hari kemunculan pasang tersebut, sehingga ia cemas semua perintis yang telah melangkah lebih dulu, kini telah sirna. Lin Yi teringat pembahasan di forum perintis yang menyebut pasang gelap sebagai kekuatan yang mampu melenyapkan satu kota penuh, dan dengan ketakutan ia mendesak sepupunya untuk segera mundur selagi masih ada kesempatan. Namun Fang Yi tetap tenang, meminta semua orang tidak panik, lalu membentangkan penghalang pelindung besar berwarna keemasan yang berkilat dengan kilau petir biru, melingkupi seluruh kelompok, seraya menjelaskan bahwa perisai spiritual ini adalah penyeimbang alami bagi atribut gelap dan bahwa mereka dapat menggabungkan kekuatan bila perlu untuk mempertahankannya dan bertahan dari hantaman pasang tersebut.
Sucinggi terkejut mendengar rencananya dan bertanya apa yang hendak ia lakukan, memperingatkan bahwa pasang gelap adalah kondisi terkonsentrasi dari atribut gelap dan bahwa kekuatan gabungan mereka mustahil menghentikannya. Terlebih seorang perintis alam penciptaan roh yang kuat barusan saja terseret habis. Fang Yi tidak terganggu oleh peringatan itu, dan dengan pedang menyala dalam api emas serta tangan lainnya memercikan petir biru, ia dengan yakin menyatakan akan maju dan menghancurkannya. Lalu sebelum siapapun sempat bereaksi, ia melompat ke depan menjadi garis cahaya api dan petir yang melesat langsung ke arah gelombang kegelapan raksasa. Rekan-rekannya hanya bisa terpaku tak percaya. Sementara Sucinggi bertanya-tanya dalam hati apakah ia sungguh berniat menundukkan pasang gelap itu sendiri, dan mereka menyaksikan Fang Yi menembus jantung badai. Cahayanya membelah kekacauan berputar. Di dalam inti pasang, Fang Yi melayang dengan tenang. Sama sekali tak tersentuh di balik aura emas pelindungnya ketika energi gelap yang mengerikan berputar di sekeliling, dan saat ia memandangi gumpalan kecil cahaya merah menyerupai api di dalam badai itu, senyum tipis terukir di wajahnya, seolah keyakinannya terkonfirmasi. Dikelilingi kawanan makhluk menjijikan tak terhitung jumlahnya dengan wujud bermata banyak yang berpilin dalam kegelapan, Fang Yi menganalisis hakikat ancaman tersebut dan menyadari bahwa ini bukan sekadar makhluk kelas A yang dikendalikan energi gelap, melainkan komposit yang telah ditingkatkan, gabungan dan evolusi dari banyak makhluk kecil. Ia memahami bahwa pasang ini adalah inkubator hidup yang terus berevolusi, menaikkan makhluk-makhluknya dari tingkat B ke A, lalu ke S, dan menyimpulkan bahwa peristiwa ini setidaknya merupakan ancaman kelas triple S, yang menjelaskan mengapa ia begitu mudah menelan para perintis alam penciptaan roh yang tangguh. Ketika satu makhluk menerjangnya, mata Fang Yi menyala dengan api emas, dan dengan satu ayunan kuat pedang berlapis nyala, ia melepaskan teknik bilah api merahnya, meluruhkan makhluk komposit kelas A itu tanpa kesulitan. Ia merenungkan pertumbuhannya yang luar biasa, karena perpaduan kekuatan alam penciptaan roh yang baru dan pedang yang diperkuat api langit, memungkinkannya menaklukkan makhluk yang sebelumnya akan menjadi pertarungan berat. Saat mengamati sekeliling, ia melihat sosok yang dikenalnya. Perintis sombong itu masih bertahan, namun sedang diliputi energi gelap pasang, tetap sadar dan berjuang melawan korupsi yang merambat. Fang Yi menilai bahwa selama pria itu masih responsif, energi spiritualnya belum sepenuhnya terkuras, dan meski fondasi spiritualnya tak sekuat miliknya, sebagai perintis sejati alam penciptaan roh, ia masih memiliki peluang kecil untuk bertahan. Memutuskan untuk bertindak, Fang Yi mengumpulkan kekuatan petir sucinya dan melepaskan ledakan dahsyat kilat pemurni, menghantam masa gelap yang membelenggu perintis sombong tersebut. Pria itu terhempas keluar dari gelombang kegelapan dan jatuh keras ke tanah, tak sadarkan diri namun akhirnya terbebas dari pengaruh korupsi. Berdiri di atas pria yang tumbang dengan pedang yang masih menyala, tokoh utama menyadari bahwa pria tersebut masih bisa diselamatkan meski kondisinya berada di ambang batas. Namun kemenangan itu hanya berlangsung sesaat. Energi gelap di sekelilingnya mulai berpilin dan menyatu kembali, sementara makhluk-makhluk yang baru saja ia hancurkan perlahan terbentuk ulang di hadapannya. Dari pusaran kegelapan, sebuah sosok raksasa bermata banyak kembali menjelma. Dengan kepastian yang dingin, tokoh utama memahami bahwa gelombang kegelapan itu mampu melahirkan pasukan tanpa batas, dan ia mulai bertanya-tanya apakah kemampuan regenerasi mengerikan ini merupakan ciri khas makhluk yang melampaui tingkat biasa. Menghadapi kawanan yang terus terlahir kembali, ia pun mengambil keputusan berani. Sebuah rencana baru yang jauh lebih berisiko. Dengan senyum penuh keyakinan, ia memilih mencoba cara berbeda. Ia sengaja melepaskan lapisan perlindungan energi spiritualnya, membiarkan dirinya sepenuhnya terpapar kekuatan gelombang gelap yang menekan. Begitu perlindungan itu hilang, sistemnya langsung aktif dan mendeteksi atribut gelap yang ekstrim. Namun, laporan berikutnya menunjukkan kegagalan. Kekuatan atribut tersebut terlalu unik dan belum dapat diambil saat ini. Tokoh utama merasa kecewa, meski tidak benar-benar terkejut. Ia menyadari bahwa bahkan setelah mencapai alam penciptaan roh, atribut gelap masih berada di luar jangkauannya, menegaskan bahwa kekuatan itu jauh lebih rumit dan berbeda dibandingkan semua yang pernah ia hadapi. Ketika pilihan semakin menipis, senyum tekad muncul di wajahnya. Ia menyimpulkan bahwa karena ia tidak dapat menghancurkan gelombang itu maupun menyerap kekuatannya, maka ia harus mencari cara lain untuk menanganinya. Saat para makhluk kembali mendekat, ia sempat menyesal tidak membawa bunga putih kecilnya, bunga kehancuran, karena kemampuan pengurasan vitalitasnya akan menjadi penangkal sempurna. Ia pun berpikir keras, mencari kemungkinan terakhir.
Tiba-tiba, matanya membelalak saat sebuah kesadaran muncul. Ia menyadari bahwa solusi itu sebenarnya sudah ada tepat di hadapannya. Di luar gelombang kegelapan, anggota tim lainnya menyaksikan dari balik penghalang emas yang melindungi mereka. Pemimpin berambut merah, masih diliputi guncangan, bertanya kepada Sucingi apakah ia pernah melihat